Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita kuliah, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapat keberkahan dalam belajar ilmu metafisika ketuhanan. Doa mulai. Ya, selesai. Baik, para mahasiswa yang Bapak banggakan, bahwa kita merupakan pertemuan yang pertama di semester ini. Kita di pertemuan pertama ini, ya, kita akan membahas tentang kesepakatan kuliah atau kontrak kuliah. Kemudian kita akan membahas tentang nilai-nilai di Pancabudi atau yang disebut dengan 7 NDY, 7 nilai dasar yayasan. Kemudian kita masuk kepada pengertian metafisika ketuhanan, kemudian ciri-cirinya, ruang lingkupnya. Baik, yang pertama kita masuk kepada kesepakatan kontrak belajar. Perkuliahan kita selama satu semester ini adalah 8 kali, itu dianggap 2 pertemuan, jadi 16 pertemuan. Metode yang digunakan adalah melalui online, baik perkuliahannya, UTS-nya, UAS-nya, dan tugas akhirnya. Nah, kehadiran sangat menentukan. Kalau kehadiran itu nanti kita berdasarkan data screenshot, ya, di akhir pertemuan. Selama perkuliahan ini, ya, diharap tenang, ya, supaya kita berjalan dengan baik. Kemudian selama kuliah meskipun online, ya, wajib memakai pakaian yang sopan, yang layak selama online atau meeting langsung. Para mahasiswa yang dibanggakan, kita sekarang sedikit membahas tentang nilai-nilai di Pancabudi. Sebetulnya teman-teman bisa lihat, ya, di dinding-dinding Pancabudi di kampus-kampus itu sudah baca nilai-nilai ini, ya, 7 nilai dasar yayasan ini. Inilah membentuk karakter dari mahasiswa kita, dan semua aktivitas di kampus maupun Pancabudi. Pertama, satu, menjaga kemurnian akidah tauhid. Ini bagian Islam, tentu misalkan sholat, zikir, dan ketentuan syariat lainnya. Bagi agama lain, makanlah amalannya. Bagi agama Kristen, bagi agama Buddha, bagi agama Hindu, ya, lakukanlah agama sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur, sukacita, dan tidak marah apapun yang keadaan. Yang ketiga, rendah hati, ya, bukan rendah diri, tapi rendah hati, sederhana, ya, memaafkan, tidak gampang tersinggung, dan tidak marah. Keempat, berpikiran positif, berprasangka baik, serta menghindari namanya perguncingan atau fitnah. Yang kelima, berbuat baik, mampu melakukan perubahan, dan menjadi inspirasi bagi yang lain.
Berempati memberikan solusi, bukan kritik atau celah, ya. Tapi cari solusi itu yang penting. Yang ketujuh, patuh dengan kalau ada aturan, patuhi. Nah, dari kepatuhan kita dengan aturan nanti akan berdampak kalau kita nanti, ya. Mahasiswa yang dibanggakan, sekarang kita masuk pengertian metafisika ketuhanan. Kita bahas pertama secara etimologi. Apa itu? Secara bahasa. Kata metafisika terdiri dari dua kata, meta dan fisika. Meta artinya sesudah, dibalik, atau melampau. Fisika apa itu? Alam fisik atau hal-hal yang bersifat ke benda. Secara etimologi metafisika berarti ilmu yang membahas sesuatu di balik alam fisik, yaitu hakikat terdalam dari realitas yang tidak dapat dijangkau hanya dengan baca. Selanjutnya adalah sedangkan kata ketuhanan itu berasal dari kata Tuhan, yaitu zat yang maha absolut, maha sempurna, dan menjadi sumber seluruh keberadaan alam semesta. Dengan demikian, secara etimologi, metafisika ketuhanan berarti ilmu yang membahas hakikat Tuhan dari realitas ketuhanan yang berada di balik alam fisik dan di luar jangkauan. Jadi pembahasan materi kaji metafisika ketuhanan ini adalah kajian yang luar biasa, ya. Para mahasiswa yang dibanggakan. Tadi secara bahasa, ya, atau etimologi. Sekarang kita masuk dari sisi pengertian terminologi. Apa itu terminologi? Ya, secara istilah. Secara terminologi, metafisika ketuhanan adalah kajian yang membahas tentang hakikat keberadaan Tuhan. Ini kita bukan mempertanyakan Tuhan sebetulnya, ya. Jangan salah kita menafsirkan. Hakikat keberadaan Tuhan itu bukan kita mempertanyakan Tuhan. Kalaupun yang mau kita pahami tentang Tuhan itu adalah aspek dari keberadaan Tuhan itu. Yang perlu kita pahami itu adalah sifat-sifat Tuhan itu. Yang perlu kita dalami itu adalah hubungan Tuhan dengan alam semesta. Apakah alam dengan alam semesta ini ada hubungannya sama Tuhan? Nanti kita akan bahas. Kemudian kita akan membahas asal usul penciptaan. Kita akan bahas penciptaan asal usul alam semesta ini. Kita akan bahas nanti asal usul manusia, asal usul malaikat, asal usul iblis, dan seterusnya. Secara realitas mutlak yang menjadi dasar seluruh wujud. Itu artinya yang real mutlak menjadi dasar seluruh wujud. Metafisika ketuhanan hanya membahas, tidak hanya bahas